struktur data kemarin. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mencari kompleksitas dari suatu algoritma. Nanti ada bubble sort, Bose-Nelson sort, merge sort, insertion sort, selection sort, heap sort, quick sort. Itu sebagian akan kita cari kompleksitasnya ya. Lalu nanti juga mempelajari metode pencarian data, searching ya. Eh, Metode pencarian data, juga kompleksitasnya, barangkali nanti juga kompleksitasnya dicari. Lalu yang berikutnya lagi adalah masalah-masalah graph yang akan kita pelajari. Jadi di antaranya adalah MST, MST, minimum spanning tree. Ya, jadi kita mencari MST. Ya. Lalu ada juga mencari lintasan terpendek, shortest path. Ya. Di situ nanti ada beberapa algoritma. Lalu shortest path itu algoritmanya kalau tidak salah DFS sama BFS, depth first search sama breadth first search ya. Lalu berikutnya lagi adalah merancang algoritma itu ini bagaimana cara merancang suatu algoritma ya ada beberapa metode, ada algoritma yang dirancang secara iteratif atau sekuensial, lalu ada yang divide and conquer, dipecah lalu digabung lagi gitu. Lalu ada greedy gitu ya. Lalu ada dynamic programming. Nah, di dynamic programming itu nanti kita akan mempelajari eh, matrik multiplikasi, peng, apa namanya, perkalian sejumlah matrik ya, perkalian sejumlah matrik. Jadi perkalian sejumlah matrik yang tentunya secara matematis bisa dikalikan memang ya, bisa dikalikan ya. Jadi misalkan kita mengalikan 8 matrik ya, A1, A2 sampai A8 ya, di mana setiap matrik mempunyai ukuran tertentu, mempunyai ordo tertentu ya. Nah, katakanlah itu bisa dikalikan semua A1 sampai A8. Nah, yang akan kita cari adalah yaitu berapa banyak kita melakukan proses perkalian di dalam mengalikan 8 matrik itu. Berapa banyak kita mencari, kita melakukan perkalian elemen dengan elemen loh, itu elemen dengan elemen dikalikan, elemen ini dan ini dikalikan. Nah, kita bisa menghitung berapa ribu kali atau berapa juta kali kita melakukan proses perkalian. Berapa ribu kali yang minimal ya, yang optimal ya. Jadi kalau optimal tentunya mencari banyaknya perkalian dengan jumlah yang minimal. Lah kita bisa menentukan itu. Apakah 3 juta, apakah 2.500.000, apakah berapa gitu ya. Kita bisa hitung. Itu yang namanya nanti istilahnya optimal cost ya. Jadi optimal cost, biaya yang optimal, biaya dalam hal ini kaitannya dengan um, pekerjaannya tadi, yaitu mengalihkan bilangan dengan bilangan ya. Dan juga bisa mencari yang namanya parentesisasi. Parentesisasi itu yaitu apa? Pengurungan ya. Jadi kalau kita mengalihkan 8 matrik kan nggak bisa mengalihkan sekaligus gitu kan ya. Mengalihkan itu kan mesti dua matrik, ya kan? Nah, masalahnya parentesisasi itu kalau kita mengalihkan 8 matrik itu yang dikalikan mana dulu dengan mana. Yang pertama itu mana dengan mana. Lalu hasilnya dikalikan dengan mana. Dan seterusnya gitu ya. Pokoknya anu pengurungan, pengurungan di dalam proses perkalian katakanlah 8 matrik tadi itu yang pertama itu mana dengan mana yang dikalikan, terus berikutnya mana lagi dengan mana, di mana urutannya nggak boleh dibolak-balik ya, urutannya misalkan A1, A2, A3, A4 sampai A8. Nah, bagaimana mengalihkan A1 sampai A8 yang urutannya seperti itu, eh, apa namanya, eh, prioritas mengalihkannya itu seperti apa. Nah, kita bisa mencari itu dan sekali lagi bisa mencari optimal cost-nya yaitu banyaknya apa namanya? Banyaknya perkalian yang maksimal yang minimal dalam hal ini, banyaknya perkalian yang minimal yang kita lakukan. Itu ya. Terus
eh, backtracking paradigma. Nanti kita akan mempelajari yaitu masalah-masalah yang penyelesaiannya itu dengan paradigma backtracking. Artinya backtracking itu backtrack itu mundur. Nah, kapan mundur, kapan backtrack? Ya kalau kita menyelesaikan suatu masalah dengan suatu jalan tertentu, tetapi kalau jalan yang kita ambil itu diteruskan tidak akan menemukan hasilnya, maka jangan diteruskan. Maka backtrack, mundur. Mundur terus mencari cabang yang lain, mencari mencari apa namanya mencari eh, jalan yang lain gitu ya, cari jalan yang lain. Backtracking paradigma. Nah, oke gitu ya. Nah, mungkin akan saya tampilkan dulu eh, apa namanya materi-materinya ya. Jadi saya sudah siapkan karena saya sudah ngajar lama waktu itu. Jadi dari waktu Ilkom belum ada barangkali ya. Apa namanya ada 8 bab yang sudah saya tulis semuanya. Jadi yang pertama itu ini sorting, mana tadi sorting. Oh ini bab satu ya. Judulnya adalah sorting. Judulnya adalah sorting di bab satu ya. Nanti saya kasih materinya. Kok nggak bisa dinaikkan. Oh, oke, sorting bab satu ya. Bab satu ini, lalu berikutnya bab dua. Bab dua itu adalah, saya tampilkan dulu saja, selection ya. Selection, jadi yang akan kita pelajari, apa ya? Begitu banyak sih, selection itu nggak begitu banyak. Oke, selection ini bab dua. Bab dua ya. Lalu bab ketiganya adalah yaitu dynamic programming tadi. Jadi di dynamic programming itu yang kita pelajari ya tadi perkalian sejumlah matrik ya, perkalian sejumlah matrik, matrik multiplikasi ya. Lah yang kita cari nanti adalah yaitu tadi optimal cost-nya dan parentesisasinya gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya parentesisasi misalkan di sini mengalihkan 4 matrik saja misalkan ya. A1, A2, A3, A4. Nah, pengurungannya itu ada banyak kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan ya. Dan nanti bisa kita cari, kita hitung ya. Banyaknya kemungkinan pengurungan dari perkalian n matrik gitu, bisa kita cari, bisa kita hitung. Banyaknya pengurungan ada berapa. Lah, pasti dari sekian kemungkinan pengurungan ini, dari sekian kemungkinan parentesisasi ini ada pengurungan yang tadi eh, cost-nya itu maksimal, cost-nya itu optimal, minimal ya. Jadi banyaknya proses perkalian yang kita lakukan itu paling sedikit, paling minimal. Itu ya. Jadi ada dua nanti yang kita cari dalam mengalihkan sejumlah matrik. Yang kita cari adalah yang pertama pengurungannya bagaimana, lalu yang kedua optimal cost-nya. Ada berapa kali kita mengalihkan bilangan di dalam mengalihkan sekian matrik tadi. Itu ya. Lalu setelah itu kita mempelajari juga yang namanya adalah LP, longest, 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 LCS, longest common subsequent, ya, LCS lah, LCS itu seperti apa nanti akan kita pelajari ya. Itu bab 3, lalu bab 4-nya adalah bab 4, algoritma greedy, algoritma greedy. Bab 4 itu di sini yang akan kita pelajari adalah
Ya, menggunakan algoritma greedy ya. Jadi menyelesaikan suatu masalah menggunakan algoritma greedy. Oke ya, nanti akan kita tampilkan dan juga mempelajari apa ya di sini ya. Algoritma greedy itu termasuk AVL lah, mencari apa ini. Oke, nanti kita tampilkan aja. Saya sudah agak lama nggak mau ngajar ini, agak-agak lupa ininya, intinya ya. Oke, bab 4. Lalu bab 5-nya adalah algoritma-algoritma graf. Jadi di sini akan mempelajari dua algoritma kalau nggak salah, yaitu algoritma BFS dan DFS ya. Nah, algoritma BFS itu untuk mencari apa, algoritma DFS itu untuk mencari apa, nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Oke. Terus bab 5, bab 6-nya adalah MST, minimum spanning tree. Minimum spanning tree, jadi kita mencari uh, lintasan terpendek ya, lintasan terpendek yang menghubungkan semua node ya. Nah, di sini akan mempelajari dua algoritma yang bisa kita gunakan, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal dan algoritma prim. Kruskal. Nah, Kruskal sama prim ya. Itu mencari tadi MST tadi. Bab 6, lalu bab 7 kita mempelajari yaitu triple SPP, single source shortest problem. Jadi masalahnya adalah mencari single source shortest path, lintasan eh, terpendek ya, lintas terpendek dari satu sumber. Itu seperti itu, dari satu titik ya. Oke, itu bab 7. Di sini juga menggunakan beberapa algoritma dalam mencari triple SP, single source shortest path. Itu algoritma Dijkstra ya. Kita menggunakan algoritma Dijkstra sama relax algorithm ya. Jadi nanti ada relax algorithm dan algoritma Citra. Algoritma eh, apa? Algoritma Dijkstra ya. Itu bab 7, bab 8-nya adalah backtracking paradigma tadi ya. Backtracking paradigma ini backtracking paradigma lah, di sini ada banyak contoh. Ini masalah backtracking paradigma itu ada banyak contoh, nih. Ini contoh mencari apa nih, mencari banyak contoh pertama seperti ini mencari apa, nanti ada pelajari. Terus oh iya, saya nggak ngajarnya nggak sampai selesai ya, sampai ini ya, saya ngajar sampai UTS saja. Jadi nanti setelah UTS kan dilanjutkan Mbak Sahra ya, Bu Sahra yang dosen baru ya. Nanti materinya ya materi yang dari saya kasihkan, nanti kalau ya tinggal dia nambahin ngurangin ya. Nah, ini ada banyak contoh ya, ada banyak masalah yang bisa apa menyelesaikan masalahnya itu dengan backtracking paradigma tadi. Ya, dengan backtracking paradigma tadi. Di sini saya tampilkan beberapa contoh. Ini kalau ini contoh yang ini misalkan kita menjalankan apa namanya kuda di kuda di kuda catur itu ya, kuda catur ya, pada satu papan misalkan ini 5 kali 5. Nah misalkan caturnya itu, caturnya kudanya itu misalkan dari pojok mana aja terserah, itu kan ditentukan di awal ya, misalkan dari pojok kiri di atas misalkan ya. Nah dari situ langkah berikutnya kemana saja yang mungkin, berapa 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 kemungkinan kotak yang bisa dikunjungi ya. Ada berapa kemungkinan itu dicatat, lalu tentunya dipilih salah satu kemungkinan dari berapa kemungkinan yang ada itu, dipilih salah satu tentunya ya. Nah dari satu kemungkinan yang dipilih itu selanjutnya kemana saja lagi gitu kan, dan seterusnya sampai benar-benar tidak bisa bergerak lagi kudanya. Nah itu dihitung, semuanya dihitung.
eh, dihitung yaitu ini esti, estimasi tree size-nya. Oke, mungkin secara sekilas itu ya yang kita pelajari selama 1 semester dari mata kuliah PAA tersebut. Oke ya, sekarang kita masuk bab 1 yaitu sorting. Sebentar, baterainya habis. Oke, suara saya dari situ cukup jelas, Jelas, Pak. jelas ya. Oh iya, masalah penilaian dan seterusnya kan belum saya sampaikan ya. Sebentar, masalah penilaian belum saya sampaikan. Jadi materi PAA ini ya, itu apa? Matematik banget, gitu ya, matematik banget. Ya, tapi yang kita pelajari sebetulnya banyak algoritma ya, algoritma-algoritma yang kita pelajari. Tapi yang kita pelajari matematisnya, jadi tidak banyak melibatkan implementasi. Karena tanpa melibatkan implementasi saja itu materinya itu cukup padat begitu ya. Jadi kita hanya membahas secara matematisnya, ya, logikanya secara matematis, programnya sama sekali tidak kita sama sekali tidak nyinggung bagaimana membuat programnya. Nah, sebetulnya itu lebih bagus kalau setiap masalah itu dibuat programnya seperti waktu kemarin kita belajar struktur data seperti kemarin kan. Tapi ini kayaknya mungkin nggak cukup waktunya ya. Atau nanti boleh sih sekali 2 kali membuat program sebagai tugas kelompok boleh nanti. Oke ya, jadi sistem penilaiannya kalau yang struktur data kemarin itu apa namanya tugasnya cukup besar bobotnya. Lah kalau ini karena tugasnya tidak begitu banyak maka tugasnya bobotnya 30% saja. Terus UTS-nya 30%, UAS-nya 40%. Ya, UTS 30%, UAS-nya 40, tugas 30%. Nah, saya wanti-wanti, jadi saat nanti ujian begitu, gunakan waktu ujiannya itu semaksimal mungkin. Jadi, kerjakan soal-soal ujian itu semaksimal mungkin. Kalau bisa semuanya dikerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai dikasih satu apa kertas jawaban folio bolak-balik begitu ya. Masih banyak yang kosong karena banyak diemnya gitu ya daripada mengerjakan soalnya. Begitu ya. Jadi nanti bobot penilaiannya seperti itu ya. Terus apa lagi? Tugasnya kemungkinan kebanyakan tugas individu ini ya, tugas individu. Tugas kelompoknya mungkin nggak tahu nanti bisa apa enggak. Karena saya juga cuman sampai UTS saja kan, gitu ya. Oke, langsung saja ke sorting sekarang. Bab 1 sorting. Sorting. Jadi di sini kita akan mempelajari sejumlah algoritma pengurutan data ya. Nah, yang akan kita pelajari secara apa namanya keseluruhan ya tadi sudah saya sampaikan tadi ditampilkan bab-babnya tadi. Nah, ini ditulis lagi di sini sebetulnya ya. Di Ini saya tulis secara keseluruhan, secara garis besar materi yang akan dipelajari selama 1 semester itu. Oke, langsung saja ke kompleksitas algoritma ya. Jadi algoritma itu apa? Algoritma Anda sudah sering dengar algoritma ya. Jadi tentunya Anda sudah paham apa itu algoritma. Nah, sebagai contoh di sini misalkan apa namanya beberapa contoh kasus misalkan ya ada barisan bilangan, barisan n bilangan, misalnya x1 sampai dengan n gitu, kita diminta mencari nilai maksimumnya misalkan ya, atau sebaliknya diminta mencari nilai yang terkecil, nilai minimumnya misalkan ya. Nah,
itu ada beberapa algoritma yang kita bisa gunakan ya. Nah, terus ini salah satu kasus ya. Jadi mencari data terbesar atau mencari data terkecil ya. Nah, ada beberapa algoritma nanti yang bisa kita gunakan. Lalu contoh yang kedua, katakanlah ini mengurutkan nih, ini mengurutkan ya. Mengurutkan ya, dari data yang diberikan, kita diminta untuk mengurutkan. Nah, beberapa ada banyak algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan pengurutan data. Lalu yang ini adalah minimum spanning tree ya. Kalau tidak salah nih ya, jadi mencari lintasan terpendek yang menghubungkan semua node yang ada di graf, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini hardware software, oke, Anda baca saja gitu ya. Nah, sekarang langsung saja ke contoh. Di sini contohnya itu problemnya adalah mencari nilai maksimum ya dari n bilangan tadi. Mencari nilai maksimum dari n bilangan tadi. Nah, di sini ada dua algoritma yang diberikan di sini ya. Itu kedua algoritma itu algoritma yang penyusunannya itu atau yang langkah-langkahnya itu secara sekuensial, secara rekursif ya, secara rekursif ya. Algoritma yang pertama adalah Mach 1, dinamakan Mach 1. Jadi idenya seperti ini kalau algoritma Mach 1 ini. Jadi Mach 1 dalam kurung buka X1, X2 dan seterusnya sampai N, max. Maksudnya apa ini maksudnya? Kalau seperti ini itu maksudnya apa? Jadi kita mencari nilai maksimum yang nanti disimpan di variabel max ya dari barisan X1, X2 dan seterusnya yang terdiri dari N data. Jadi N ini banyaknya data, max di sini adalah variabel yang dipakai untuk menyimpan data yang terbesar tadi. Nah, kalau max 1, algoritma max 1 idenya seperti ini. Jadi max ini diisi dengan data yang pertama kali dibaca. Jadi X1. Jadi max adalah pertama kali adalah X1. Kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Kita baca X1. Nah, setelah itu X1 ini kita bandingkan dengan data-data yang lain. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Membandingkannya dengan menggunakan ini, looping ini. Secara rekursif ya. Looping ya. Jadi kita bandingkan dengan data-data dari indeksnya 2 sampai indeks terakhir N. Yaitu kita bandingkan dengan data-data yaitu X2, X3, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn. Nah, caranya bagaimana cara membandingkannya? Jadi kita ya, tadinya maknya nilainya X1. Oke. Lalu untuk I sama dengan 2 sampai dengan N, lalu dikerjakanlah perintah ini. If X ke I lebih besar dari mak, jadi untuk I-nya 2 berarti X2 di sini ya. If X2 lebih besar dari mak tadi nilainya adalah X1 tadi ya. Kalau X2 lebih besar dari mak, maka maknya jadinya diganti dengan X2, XI ya. Jadi kalau I-nya 2 nih, I-nya 2 berarti if X2 lebih besar dari maknya tadi X1, maka maknya sekarang nilainya adalah X2. Karena X2 lebih besar dari mak yang terakhir ya. Nah, kalau tidak memenuhi ini berarti maknya masih yang lama yaitu X1 gitu kan ya. Nah, lalu berikutnya lagi I-nya sama dengan 3. I-nya sama dengan 3 berarti di sini X3 ya. If X3 lebih besar dari mak, maka maknya menjadi X3 nilainya. Tetapi kalau ini tidak dipenuhi, berarti maknya masih mak yang sebelumnya gitu ya. Dan seterusnya proses pembandingannya ini sampai I sama dengan N, yaitu sampai data yang terakhir, X ke N, XN ya. Jadi XN dibandingkan dengan mak yang terakhir, mak yang terbaru, ya. Mak yang terakhir didapat. Nah, kalau XN itu lebih besar dari mak, maka maknya menjadi XN. Seperti itu ide dari mak 1.
Nah, Mach 1 yang idenya seperti ini nanti akan kita hitung kompleksitasnya. Seperti itu ya. Nanti akan kita hitung kompleksitasnya. Nah, sekarang Mach 2. Mach 2 sama-sama mencari data terbesar dari barisan yang terdiri dari n bilangan tadi, X1, X2 sampai dengan Xn ya. Nah, kalau Mach 2 idenya seperti ini. Idenya beda dengan Mach 1 tentunya ya. Idenya seperti ini. If n sama dengan 1, then Mach sama dengan X1. Jadi kalau barisannya itu cuma satu elemen ya. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, artinya barisannya cuma X1 doang, cuma satu elemen ya. Kalau barisannya cuma satu elemen, maka Mach-nya ya elemen itu sendiri karena cuma satu elemen. Jadi dibandingkan dengan elemen mana kan nggak ada elemen lain yang bisa dibandingkan toh. Berarti Mach-nya ya elemen itu sendiri. Nah, artinya apa? Artinya di Mach 2 ini nanti kalau kita diminta untuk mau mencari data terbesar dari barisan bilangan yang terdiri dari n bilangan misalkan ya, maka langkah pertama dari Mach 2 itu barisan bilangan yang terdiri dari n bilangan itu dipecah menjadi dua. Dipecah menjadi dua. Ya, dua kelompok. Dua kelompok. Kalau banyaknya data genap, kalau n-nya genap ya bisa sama banyaknya anggota ya. Tetapi kalau banyaknya data itu ganjil, tentunya kan nggak sama toh. Maka kalau banyaknya data banyaknya data genap maupun ganjil, maka ini kelompok yang pertama adalah berarti data X1, X2 sampai dengan X ke N per 2 bulat ke bawah. Nah, kalau N per 2-nya itu bulat ya, bulat ke bawah ya tetap bilangan itu kan. Kapan N per 2 itu bulat? Kalau N-nya apa? Genap ya. Kalau N-nya genap, N per 2 kan pasti bulat juga ya. Ya, halo? Iya, Pak. Ya kan? Kalau N-nya itu genap, jadi kalau banyaknya data genap, maka N per 2 itu ya genap. Ya kan? Ya bulat, sorry. Ya bulat ya. Jadi kalau N-nya genap, maka N per 2 adalah bulat. Nah, kalau bulat di apa namanya dibulatkan ke bawah ya tetap bilangan itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan N-nya 8, 8 bagi 2 ya 4, 4 bulat ke bawah ya apa namanya? Ya 4 itu ya. Atau N-nya 6, 6, 6. Genap kan? Bagi 2 3, 3 bulat ke bawah ya. Jadi kalau banyaknya elemen itu genap, maka kalau dibagi dua kelompok, banyaknya anggota dari kedua kelompok itu sama gitu ya, sama. Jadi idenya seperti itu. Banyaknya data dari barisan n elemen tadi dibagi dua kelompok. Lah, masing-masing kelompok itu dicari Mach-nya lagi, ya, dicari Mach-nya lagi dengan cara yang sama. Jadi bagi dua lagi. Jadi bayangkan, misalkan datanya ada 8. Kita diminta untuk mencari maksimumnya. Maka 8 itu dipecah dulu menjadi dua kelompok, berarti 4 ya. Kelompok pertama 4, kelompok kedua 4. Nah, yang kelompok pertama itu terdiri dari 4 elemen, juga dipecah lagi menjadi 2. Yang kelompok keduanya juga gitu, dipecah lagi menjadi 2. Ya. Lalu yang 2 itu dipecah lagi menjadi 1. Nah, gitu kan. 1. Nah, kalau yang tadinya subbarisan isinya 2 elemen lalu dipecah menjadi 1, maka setiap barisan yang elemen cuma 1 ya bilangan itulah maksimumnya kan. Bilangan itulah maksimumnya. Lalu nanti kita bandingkan. Nah, ini idenya seperti ini. Katakanlah ini dari kelompok yang pertama ini maksimumnya misalkan A, misalkan ya, dapatnya A. Dari kelompok kedua ini maksimumnya misalkan B, ya kan, misalkan B. Lalu kita bandingkan maksimum yang didapat dari kelompok 1 yaitu A dan maksimum yang didapat dari kelompok 2 yaitu B, kita bandingkan. A dan B itu kita bandingkan, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu adalah Mach secara keseluruhan, gitu kan? Itu gitu aja, itu Mach 2 ya, Mach 2. Nah, nanti kalau kita hitung kompleksitasnya antara Mach 1 dan Mach 2, itu kompleksitasnya sama. Kompleksitasnya sama. Nanti akan kita
bahas menghitung kompleksitas dari algoritma Mach 1 maupun Mach 2 tersebut. Oke, sekarang menganalisa algoritma. Nah, kita mau menganalisa algoritma ya. Nah, jadi di dalam menganalisa algoritma yang kita analisa itu ya paling tidak kompleksitasnya. Kompleksitas. Nah, kompleksitas itu ada dua, ditinjau dari dua sisi, yaitu waktu dan memori ya. Waktu dan memori. Nah, yang bisa kita kerjakan di sini adalah kompleksitas kaitannya dengan waktu. Jadi big O ya, big O. Apakah ON, apakah ON kuadrat, apakah ON pangkat sekian dan seterusnya gitu ya. Ini seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ngulang lagi sebetulnya ini. Ini yang Mach 1 tadi ya, yang Mach 1 tadi perlu nggak nih? Jadi yang Mach 1 yang tadi ya, Anda sudah tahu idenya ya. Sudah tahu idenya kan? Nah, ini dipraktekkan seperti ini. Nah, dari contoh sederhana ini, kita selanjutnya bisa menentukan kompleksitas dari Mach 1. Oke, ya. Jadi kita mencari data terbesar. Untuk kasus yang sama nanti kita bisa mencari data terkecil sama, idenya sama. Kita mencari data terbesar di sini dari barisan yang terdiri dari 4 elemen ya. Di barisannya ada 4 elemen dan 4 data yaitu 1, 3, 2, 4. Saling beda ya. Dengan Mach 1, maka data pertama kali yang dibaca itu dianggap sebagai Mach. Oke ya. Jadi membaca pertama kali data dari barisan ini, data yang pertama kali dibaca adalah 1. Maka Mach isinya 1. Oke? Oke ya. Selanjutnya, Mach yang isinya 1 ini dibandingkan dengan data berikutnya, data yang kedua. Dibandingkan dengan 3. 1 dengan 3 dibandingkan. Besar mana? Besar 3. Karena besar 3, maka Mach-nya sekarang Mach sampai saat ini adalah 3. Nah, ini baru melakukan sekali perbandingan ya. Baru melakukan sekali perbandingan. Ya, sampai di sini setelah melakukan sekali perbandingan didapatlah Mach sama dengan 3. Oke? Mach sama dengan 3 untuk saat ini setelah melakukan sekali perbandingan ini, Mach sama dengan 3 ini dibandingkan dengan elemen yang ketiga yaitu dengan 2. Dengan 2 ya. Sudah melakukan 2 kali perbandingan. 3 dengan 2 tentunya besar 3, maka Mach-nya masih 3. Oke ya. Mach-nya masih 3. Nah, Mach-nya masih 3 belum dibandingkan dengan elemen yang terakhir, elemen yang keempat. Maka Mach yang sama dengan 3 dibandingkan dengan elemen yang terakhir yaitu 4. 3 dengan 4 tentunya besar 4, maka Mach-nya sekarang menjadi 4. Nah, ini sudah dilakukan perbandingan elemen ke-1 sampai elemen ke-4 sudah dilakukan perbandingan ya. Jadi elemen 1 dengan 2, lalu selanjutnya adalah maksimumnya dibandingkan dengan elemen ketiga, lalu berikutnya lagi maksimumnya dibandingkan dengan elemen keempat. Maka didapatlah data terbesar dari barisan bilangan tersebut. Nah, jadi barisan bilangan yang terdiri dari 4 elemen, lalu kita mencari nilai maksimumnya di sini, maka kita perlu melakukan 3 kali perbandingan ya. Kita perlu melakukan 3 kali perbandingan 2 bilangan ya, sehingga didapatkan maksimum yang terakhir ya. Dengan algoritma Mach 1. Oh ya, dengan algoritma Mach 1. Nah, jadi secara umum ini kalau misalkan kita diminta untuk mencari data terbesar dari barisan yang terdiri dari n elemen ini, maka tentunya banyaknya kali perbandingan yang dilakukan pasti juga n-1. N-1 ya, untuk mendapatkan data terbesarnya. Demikian pula untuk mendapatkan data terkecilnya juga demikian. Ya, juga demikian, caranya sama. N-1. Nah, oleh karena itu, kompleksitas dari Mach 1 adalah N-1. Atau banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah N-1 perbandingan. Berarti kompleksitasnya adalah ON. Ya, ON ya. Sekarang kalau Mach 2. Kalau Mach 2 ya. Mach 2 tadi kan dijadikan 2 kelompok gitu kan. Lalu setelah dijadikan 2 kelompok, maka subbarisan yang didapat
itu kalau elemennya belum satu dijadikan 2 kelompok lagi gitu kan, sampai masing-masing subbarisan itu benar-benar apa namanya, benar-benar anggotanya cuma 1 elemen gitu ya. Nah ini Mak 2 ini. Mak 2 sama di sini mencari data yang terbesar dari barisan yang sama tentunya, karena kita mau membandingkan kompleksitas dari Mak 1 dan Mak 2. Jadi barisannya sama, 1, 3, 2, 4. Dengan Mak 2. Maka barisan bilangan yang terdiri dari 4 elemen ini dibagi menjadi 2 subbarisan. 2 subbarisan. Subbarisan yang pertama adalah 1 sama 3 elemennya. Lalu subbarisan yang kedua adalah 2 sama 4 elemennya. Ya. Lalu yang 1 sama 3 ini elemennya 2 elemen, 1 sama 3 kan? 2 elemen, maka itu dipecah lagi menjadi 2 kelompok. Berarti subbarisan yang masing-masing elemennya 1. Jadi yang satunya anggotanya 1, yang satunya anggotanya 3. Nah, terus dibandingkan ya, 1 dengan 3 besar mana? Oh, besar 3 gitu kan. Jadi ini dibandingkan antara subbarisan yang elemennya cuma 1, yaitu anggotanya 1, dan subbarisan yang anggotanya juga cuma 1 elemen, yaitu anggotanya 3. Nah, masing-masing data maksimumnya adalah data itu sendiri karena elemennya cuma 1. Nah, sekarang dibandingkan nih, 1 dengan 3 besar mana? Besar 3. Inilah maksimum dari subbarisan yang anggotanya 1 dan subbarisan yang anggotanya 3. Maksimumnya adalah 3. Jadi kita membandingkan sekali di sini ya. Lalu yang berikutnya, subbarisan yang anggotanya 2 dan subbarisan yang anggotanya 4 juga demikian, dicari maksimumnya, berarti dibandingkan, membandingkan sekali lagi, didapatkan maksimum antara 2 dengan 4, ketemunya 4 ya, 4 ya. Nah, ada. Jadi sudah 2 kali membandingkan. Lalu kita dapatkan maksimum dari kelompok ini adalah 3 dan maksimum dari kelompok ini adalah 4. Lalu kita bandingkan lagi untuk mendapatkan maksimum yang terakhir. Nah, ini pun juga dilakukan sebanyak 3 kali perbandingan sehingga mendapatkan nilai maksimum dari barisan itu ya, dari barisan yang sama. Nah, jadi banyaknya perbandingan yang dilakukan untuk mendapatkan data terbesar dari barisan yang sama antara maksimum dan antara Mak 1, algoritma Mak 1 dan algoritma Mak 2, itu banyaknya perbandingan yang dilakukan itu sama banyak. Jadi bisa kita simpulkan algoritma Mak 1 dan Mak 2 kompleksitasnya sama. Ya, kompleksitasnya sama. Nah, kompleksitasnya sama itu ON ya. Karena banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah N-1. Nah, sekarang problem yang lain, kalau ini tadi mencari data maksimum, ide yang sama, analogi, analogi, kalau kita mencari data yang terkecil sama, caranya sama ya, caranya sama, analogi. Nah berikutnya di sini adalah melakukan pengurutan data. Jadi kita mau menghitung kompleksitas dari beberapa algoritma sorting. Salah satunya adalah bubble sort. Terus nanti juga kita bisa menghitung kompleksitas algoritma yang lain, ya, Bose-Nelson, ya, dan yang lainnya. Juga merge sort nanti juga kita hitung. Juga apalagi ya, ada beberapa algoritma lah yang nanti kita hitung kompleksitasnya ya di dalam mengurutkan data. Kalau ini kan mengurutkan data. Kalau Mak 1 dan Mak 2 tadi kan algoritma dua-duanya dipakai untuk mencari data terbesar dari suatu barisan atau sebaliknya mencari data terkecil dari suatu barisan ya. Mencari algoritma searching tadi Mak 1 dan Mak 2 itu adalah algoritma searching ya. Nah, ini algoritma sorting. Bubble sort nih, sekarang bubble sort kita mengurutkan dari suatu barisan. Sebagai contoh di sini elemennya 4 elemen, 4 anggota barisannya 1, 3, 2, 4. Barisan aslinya, barisan asalnya urutannya 1, 3, 2, 4. Kita mau mengurutkan dengan bubble sort. Lalu kita sepakat, misalkan elemen yang terbesar ditaruh di paling atas, kita sepakat ya. Lalu elemen yang paling kecil nanti di paling bawah.
Demikian ya. Jadi kita sepakat yang paling besar itu di paling atas, terus di bawahnya tentunya yang terbesar kedua, berikutnya lagi terbesar ketiga, dan yang paling bawah adalah yang terkecil, gitu ya. Kalau mengurutkannya dibalik, ya idenya sama, analogi lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mengurutkan barisan bilangan ini, sebagai contoh di sini terdiri dari 4 elemen, berapa kali melakukan perbandingan sehingga barisannya itu benar-benar sudah urut ya, berapa kali harus melakukan perbandingan bilangan yang dilakukan sehingga barisannya menjadi urut. Nah, itulah nanti dipakai untuk menentukan kompleksitasnya ya. Oke, sekarang kita lakukan. Barisan bilangannya elemennya 1, 3, 2, 4. Kita sepakat tadi bahwa elemen yang terbesar mau ditaruh di paling atas. Nanti kita bandingkan dari paling bawah terus ke atas itu ya. Paling bawah di sini 4. Kita bandingkan dengan 2. Besar 4. Karena tadi kita sepakat bahwa bilangan yang besar ditaruh di paling atas, maka 4 dengan 2 ditukar ya. Karena 4 lebih besar dibanding 2, maka 4 posisinya di atas, lalu 2 posisinya di bawah. Menjadi ini. Kita sudah melakukan sekali perbandingan. Oke? Lalu 4 posisinya di sini sekarang kita bandingkan dengan di atasnya. Dengan 3. 4 dengan 3 tentunya besar 4, maka ditukar. Ya kan? Sudah melakukan 2 kali perbandingan. 4-nya sekarang sudah di sini. Ya kan? Sekarang 4 dibandingkan dengan 1, tentunya besar 4, maka ditukar. Tukar ya. Jadi tadinya satunya di sini, 4-nya di sini. Sekarang menjadi ini. 4-nya di sini, satunya di sini. Nah, ini 4 ini sudah di posisi yang benar. Ya, sudah di posisi yang benar. Jadi 4 sudah di posisi paling atas. Maka untuk selanjutnya 4 ini jangan dilibatkan lagi untuk diurutkan ya. Karena ini sudah di posisi yang betul ya. Oke. Jadi untuk menempatkan elemen 4 ini di posisi yang sesungguhnya ya, di posisi yang sebenarnya, maka di sini sudah dilakukan 3 kali perbandingan. 3 kali ya. Jadi ini ada 4 data, mau mau menempatkan elemen yang terbesarnya di posisi yang sesungguhnya dari 4 data ini dilakukan sebanyak 3 kali perbandingan. Jadi banyaknya data dikurangi 1. Nah, banyaknya perbandingan yang dilakukan itu banyaknya data dikurangi 1. Ya, gitu kan? Nah, sekarang 4 sudah di posisi yang benar, maka kita tinggal mengurutkan 3 elemen sisanya. 1, 3, 2. Idenya sama seperti tadi. Jadi nanti dari 3 elemen ini mau menempatkan satu elemen yang terbesar posisinya di bawah 4. Gitu kan? Kita bandingkan sama seperti tadi. 2 dengan 3 besar mana? Besar 3. Karena besar 3, maka 3 tetap di atas, 2 tetap di bawah. Jadi ini tidak ditukar, tetapi tetap melakukan perbandingan, ya kan? Jadi tetap ini, 3-nya tetap di sini, 2-nya tetap di sini. Oke? Lalu 3 di sini, lalu dibandingkan dengan di atasnya lagi, dibandingkan dengan di atasnya dengan 1, 3 dengan 1 tentunya besar 3, maka tentunya ditukar. Tukar ya, tukar tempat ya, 3 dengan 1. Jadi 3-nya sini, 1-nya sini. Jadi 3-nya juga sudah di posisi yang betul. Oke toh. Jadi untuk menempatkan elemen 3 ini di posisi yang betul, di posisi yang sebenarnya, maka dilakukan 2 kali perbandingan kan? 2 kali perbandingan. Oke, 2 kali perbandingan. Oke. Lalu tinggal 2 elemen lagi. Tinggal 2 elemen lagi untuk diurutkan ya. Yaitu 1 dan 2 elemennya. Lalu kita bandingkan 1 dengan 2 besar mana? Besar 2, maka ditukar. Ditukar, maka 2-nya menjadi posisi yang sebenarnya, posisi yang benar ya dalam pengurutan. Lalu otomatis satunya yang terkecil otomatis juga di posisi yang benar. Oke, jadi banyaknya perbandingan yang dilakukan untuk mengurutkan barisan yang terdiri dari 4 elemen, maka banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3.
3, 4 dikurangi 1, ditambah 3 dikurangi 1, ditambah 2 dikurangi 1. Jadi secara umum, kalau diberikan barisan bilangan yang terdiri dari n elemen, lalu kita diminta untuk mengurutkan dengan bubble sort, maka banyaknya perbandingan yang dilakukan tentunya ya n-1 ditambah n-2 ditambah n-3 ditambah n-4 dan seterusnya ditambah 1 gitu ya. Itu kalau bubble sort. Oke, paham? Paham. Paham ya. Jadi secara umum, saya ulangi, secara umum di algoritma bubble sort kalau mengurutkan barisan bilangan yang terdiri dari n elemen, maka banyaknya perbandingan yang harus dilakukan adalah tadi n-1 perbandingan ditambah n-2 perbandingan ditambah n-3 perbandingan ditambah dan seterusnya, yang terakhir 1 ya. Nah itu kalau dijumlahkan di sini 1 enggak sini. Enggak bisa tulis ya. Oke, 1 saja sini. Oke ya, jadi itu tadi kalau terdiri dari n elemen, banyaknya perbandingan itu tadi ya. N ini tambahan aja ya. n-1 ditambah n-2 ditambah n-3 ditambah dan seterusnya ya. Dan seterusnya cukup titik 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini kalau dihitung berapa nih? Ini ada berapa suku ini? Ini ada berapa suku ini? Kan dijumlahkan ini ya. Dijumlahkan menjumlahkan sejumlah suku. Sukunya ada berapa banyak? Suku. Suku itu kan yang sesuatu yang dijumlahkan itu namanya suku ya. Berapa suku? N-1 ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya 3, suku keempat ya 4, suku kelima ya 5. N-1 ini berarti suku ke N-1. Jadi ini kalau dijumlahkan berapa? Hah? Kalau dijumlahkan berapa? N kali N-1 per 2. Ya. Kan jumlahin waktu itu loh ya. Ini jumlahkan deret, satu deret, maka untuk lebih mudahnya jumlahkan deret ini dengan deret yang sama tapi dibalik ya, dibalik. Jadi jumlahkan dengan deret yang sama tapi dibalik deret yang kedua, maka deret yang kedua adalah di sini 1, di sini 2, di sini 3, dan seterusnya yang terakhir adalah n-1. Lalu antara deret ke-1 dengan deret kedua kita pasang-pasangkan elemennya, berarti n-1 pasangannya 1 dijumlahkan, berarti n suku kedua dipasangkan dengan suku kedua deret yang kedua, ini n-2 pasangannya 2 berarti juga n jumlahnya. Jadi ada n-1 pasangan yang masing-masing jumlahnya n ya. Jumlahnya n. Jadi jumlahnya n ada n-1 ya udah kalikan n-1. Kenapa bagi 2? Karena ini adalah jumlah dari 2 deret. Sementara kita cuma menjumlahkan 1 deret saja, maka bagi 2. Gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi ini kompleksitas. Ini adalah banyaknya apa? Banyaknya perbandingan yang dilakukan di algoritma bubble sort kalau kita mengurutkan barisan yang terdiri dari n elemen yang berbeda, maka banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah sebanyak n kali n-1 per 2. Sehingga ini kompleksitasnya adalah n kuadrat ini ya. Ini kalau diuraikan kan n kuadrat min n per 2. Berarti big O-nya n kuadrat. Gitu ya. Jadi ini sebagai tambahan saja. Tambahan. Oke, paham? Mungkin ini kalau nggak ada penjelasannya kan nanti bingung nih. Tiba-tiba ada tulisan seperti itu. Ini cuma tambahan saja. Ini saya hapus saja, dihapus saja. Biar nggak membingungkan nanti di... Oke. Lalu Bose-Nelson. Bose-Nelson tadi bagaimana caranya? Mengurutkan caranya bagaimana Bose-Nelson?
Kalau Bose-Nelson, cara mengurutkannya itu, nah seperti ini ya. Caranya seperti ini, mengurutkan apa namanya, elemen pada suatu barisan yang diberikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi contohnya yang enak adalah banyaknya datanya itu N-nya itu genap, separuhnya juga genap. Itu lebih mudah untuk apa? Untuk contoh ya. Banyaknya data genap, separuhnya juga genap ya. Jadi 4 kan banyaknya data 4 itu genap, separuhnya 2, berarti genap kan? Itu lebih enak. Atau nanti banyaknya data 8, separuhnya 4, itu juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Sekarang ini, banyaknya data 4. Itu datanya X1, X2, X3, X4 gitu ya. Kita mau mengurutkan dengan Bose-Nelson sort. Bagaimana caranya kalau Bose-Nelson sort? Caranya gini ya. Dari barisan asalnya ini, oke. Dari barisan asalnya ini, oke. Di eh, dibagi menjadi 2 kelompok, ya kan? Dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ini terdiri dari 2 elemen. Kelompok yang kedua juga terdiri dari 2 elemen, ya. Nah, yang dari 2 elemen ini ditentukan mana yang terbesar antara 2 elemen ini, mana yang terbesar. Berarti bandingkan kan, untuk menentukan mana yang besar berarti kan dibandingkan, betul? Ya kan? Dibandingkan antara X1 dengan X2. Besar mana? Nah, yang besar itu dikasih aja simbol max dari X1, X2. Nah, yang besar ditaruh di sini. Ini data yang besar, data yang maksimum dari kelompok ini, gitu ya. Dan sebaliknya yang minimum taruh di sini. Oke? Ya, jadi untuk mendapatkan max X1, X2 dan min X1, X2 dilakukan sekali perbandingan. Oke ya? Lalu dari kelompok kedua juga demikian, Dari kelompok kedua yang terdiri dari 2 elemen ini dibandingkan, maka kita tentunya dapat menentukan mana yang terbesar, dan mana yang kecil dari 2 elemen ini. Maka yang besar dari X3 dan X4 adalah max X3, X4, taruh di atas juga. Lalu yang kecil dari X3, X4, berarti min dari X3, X4, ditaruh di bawahnya. Gitu. Dah. Jadi untuk menentukan ini diperlukan 2 kali perbandingan ini ya. Nah, selanjutnya antara max yang kelompok ini, kelompok 1 dengan max yang dari kelompok 2 dibandingkan juga. Ya. Besar yang mana? Nah, yang besar itu taruh di sini, ya kan? Taruh di sini. Jadi kalau kita membandingkan max dari X1, X2 dan max dari X3, X4, kalau kita sudah menemukan yang terbesar, berarti yang lebih besar itu, tidak lain adalah maksimum dari X1, X2, X3, X4. Betul? Betul nggak? Halo? Halo? Yang lain? Paham apa belum? Ini matematik, ini logika aja kan. Ini pakai nalar aja kan, pakai logik ya. Jadi anak matematik pasti cepat rupanya. Ya, jadi kalau kita membandingkan maksnya X1, X2 dan maksnya X3, X4, kita bandingkan dan kita mau mendapatkan yang terbesar ya 2 kemungkinan. Kalau tidak mak X1, X2 ya mak X3, X4 yang lebih besar kan ya. Nah, yang besar itu ditaruh di sini. Nah, yang terbesar yang ditaruh di sini itu tidak lain max dari keseluruhan data ini. Betul kan ya? Jadi max dari X1, X2, X3, X4 taruh sini. Lalu yang lebih kecil ditaruh di sini masih. Ditaruh di sini masih ya. Ditaruh di sini ya, ditaruh di sini. Oke ya. Lalu yang min juga demikian. Yang min kelompok 1 yaitu min dari X1, X2 dibandingkan dengan
min dari kelompok 2, minimum dari X3, X4. Mana yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil ditaruh di bawah sini. Yang lebih kecil ditaruh di bawah sini. Oke ya. Jadi sudah dilakukan 4 kali perbandingan di sini. 4 kali perbandingan yang dilakukan ini kita sudah bisa menempatkan sini. Data yang terbesar dan data yang terkecil. Oke lah. Nah, kita kan mengurutkan di sini ceritanya. Mengurutkan toh. Nah, lalu tinggal mengurutkan yang ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Jadi yang di sini tadi minimum sini dengan sini tadi ya, saya ulangi ya. Atau yang maksimum dulu. Ini dengan ini yang paling besar ditaruh atas. Lalu yang lebih kecil di posisi sini masih, di posisi sini ya, posisi sini. Gitu. Terus yang minimum juga gitu. Minimum X1, X2 dan minimum X3, X4 dibandingkan. Yang lebih kecil ditaruh sini, yang lebih kecil ditaruh sini ya. Lalu yang lebih besar tetap taruh di sini. Nah, jadi posisi yang kedua dan posisi yang ketiga ini belum urut ini. Posisi yang kedua dan posisi yang ketiga ini belum urut. Maka dibandingkan. Dibandingkan mana yang lebih besar. Yang lebih besar ditaruh di posisi kedua. Yang lebih kecil ditaruh di posisi ketiga. Kalau yang terbesar tadi sudah pasti betul, yang terkecil sudah pasti betul gitu ya. Nah, ini artinya sudah urut. Nah, untuk mengurutkan ini di Bose-Nelson sort itu diperlukan 5 kali perbandingan. Itu kalau datanya 4. Nah, dengan cara yang sama nanti Anda coba sendiri. Anda coba sendiri termasuk nanti bubble sort ya. Kalau anggotanya 8, kalau anggotanya 8 berarti 8 diparuh menjadi 4, 4, 4 diparuh lagi menjadi 2, 2 dan seterusnya sama seperti tadi ya. Kalau anggotanya 8 di bubble sort, maka banyaknya perbandingan yang dilakukan sehingga barisan yang terdiri dari 8 elemen itu urut, maka banyaknya perbandingan yang dilakukan ada sebanyak ini. 28 yaitu N-1 yaitu 7, ditambah N-2 yaitu 6, ditambah dan seterusnya, tambah 1 ya. Jadi 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi itu ketemunya adalah 28 ya. Nah, kalau di Bose-Nelson sort mengurutkan barisan yang anggotanya 8, maka sampai urut banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah 19 kali. Anda buktikan ya, Anda buktikan. Anda buktikan coba. Nanti Anda nyoba sendiri, ketik ya. Ternyata banyaknya perbandingan yang dilakukan ada 19 kali. Kalau yang ini tadi barisan yang anggotanya 4 elemen, lalu kita mengurutkan banyaknya perbandingan yang dilakukan sebanyak 5 kali. Gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, kalau di bubble sort kan sudah tahu rumusnya ya. Rumus-rumusnya sudah tahu, yaitu N-1 tambah N-2 tambah N-3 dan seterusnya, tambah terakhir 1 gitu ya. Oh, yang tadi saya tulis terus saya hapus lagi, udah ditulis di sini. Sudah ditulis di tabel nih. Ini jumlahnya perbandingan yang dilakukan, ini sudah ditulis di tabel ya. Nah, kalau bubble sort, oke, sudah ketemu ininya, rumusnya ya. Kalau di Bose-Nelson sort, Bose-Nelson sort, maka big O-nya nanti adalah ini. O pangkat O pangkat. O dari N pangkat 1,58. Nah ini buktikan. Nah ini minta dibuktikan ya. Ini buktikannya bagaimana. Kan gitu kan. Buktikannya bagaimana untuk mendapatkan big O-nya ini O N pangkat 1,58. Gitu ya. Nah ini bisa dibuktikan ya. Secara matematis, tidak menggunakan program sama sekali secara matematis, dengan logika saja. Oke ya. Oke, jadi kita sudah membahas 4 algoritma. 2 algoritma yang pertama tadi Mak 1, Mak 2 itu algoritma searching tadi, mencari ya, mencari data terbesar atau mencari data terkecil, caranya sama. Nah, Mak 1 dan Mak 2 itu jadi merancang algoritma. Ada beberapa cara di dalam merancang algoritma. Cara yang pertama adalah pendekatan secara incremental, jadi iteratif, tahap demi tahap atau sekuensial ya, sekuensial. Contohnya Mak 1.
Mach 1 itu tahap demi tahap. Kok gitu? Iya, karena maksimum sementara tahap pertama kali adalah X1, yaitu data yang pertama kali dibaca. Lalu tahap keduanya adalah setelah menemukan maksimum yang pertama, yaitu X1, dibandingkan dengan X2. Nah, antara X1 dengan X2 dibandingkan, ketemu yang maksimum ya, entah X1 entah X2, mana yang terbesar kan, maksimum tahap kedua. Tahap ketiga, karena ini sudah ketemu maksimumnya, enggak tahu isinya X1 atau X2, lalu dibandingkan dengan X3 ya, bandingkan dengan X3 ketemu yang maksimum, berarti tahap ketiga adalah mencari maksimum dari X1, X2, X3 tentunya ya, dan seterusnya sampai terakhir, langkah terakhir adalah mencari maksimum dari X1, X2, X3, X4 sampai E ke N, tidak lain adalah itu. Jadi ini tahap demi tahap, itu pendekatan algoritma secara iteratif atau secara sekuensial atau incremental ya. Nah, bubble sort juga demikian. Bubble sort juga demikian ya. Jadi langkah pertama adalah meletakkan bilangan yang terbesar di tempat yang benar ya, seperti tadi ya. Kalau sudah benar, selanjutnya langkah kedua adalah meletakkan bilangan terbesar kedua di posisi yang benar juga, gitu kan? Langkah ketiga juga demikian, meletakkan bilangan terbesar yang ketiga di posisi yang benar, dan seterusnya. Yang terakhir ya bilangan yang terkecil ya, meletakkan bilangan yang terkecil di posisi yang terakhir, gitu ya. Jadi kalau kompleksitasnya itu dikasih simbol TN ya kan ya. Kompleksitas itu ada yang dikasih simbolnya macam-macam sih, ada yang ditulis TN, ada yang dikasih notasi SN dan seterusnya. Itu masalah notasi saja, tidak masalah ya. Maka di algoritma Mach 1 tadi, di dalam mencari data yang terbesar maksimum, maka banyaknya perbandingan adalah sebanyak N-1 perbandingan ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan X1 sebagai data terbesar. Tentunya tidak melakukan perbandingan sama sekali, berarti 0 ya kan. Lalu tahap kedua adalah membandingkan X1 dengan X2. Mana yang besar? Sekali perbandingan ya. Ini dapat Mach ya, dapat Mach. Lalu Mach yang didapat di tahap kedua ini dibandingkan dengan X3 ya kan. Sekali perbandingan juga dapatlah Mach. Ya, Mach-nya. Jadi di sini Mach antara X1, X2, X3 berapa? Yang mana? Entah X1, entah X2, entah X3 di sini ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi banyaknya perbandingan di Mach 1 untuk mendapatkan data terbesar, banyaknya perbandingan yang dilakukan adalah N-1 kali perbandingan. Oke, paham ya? Ini searching, kalau ini searching. Mach 1. Bubble sort juga demikian. Banyaknya perbandingan yang dilakukan tadi untuk mengurutkan tadi adalah N-1 perbandingan ditambah N-2 perbandingan ditambah dan seterusnya sampai terakhir 1 perbandingan ya. Jadi N-1 perbandingan yang ini adalah untuk menempatkan data yang terbesar di posisi yang benar ya. Lalu kalau data yang terbesar sudah di posisi yang benar, selanjutnya menempatkan data terbesar yang kedua di posisi yang benar. Ada sebanyak N-2 perbandingan dan seterusnya. Tadi sudah kita praktekin, maka banyaknya perbandingan ada ini jumlahkan, jumlahnya adalah ini. Oke, lalu algoritma yang kedua adalah divide and conquer ya. Jadi dipecah, lalu dicari masing-masing kelompok, lalu digabung, gitu ya. Seperti Mach 2 tadi. Mach 2 kita mencari data yang terbesar dari barisan yang terdiri dari n elemen, X1, X2 sampai dengan Xn, maka dari n elemen itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, gitu kan. Kelompok pertama ya X1, X2 sampai dengan E ke N
per 2 bulat ke bawah gitu ya, indeksnya ya. Lalu kelompok yang kedua ya dari X indeks N per 2 bulat ke bawah tambah 1 tentunya ya, sampai X indeks ke N. Nah, masing-masing kelompok itu dicari maksimumnya, ya kan? Masing-masing kelompok dicari maksimumnya, tentunya dibagi lagi, bagi dua lagi, bagi dua lagi, dan seterusnya sampai masing-masing subbarisan yang dibagi itu sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, kapan subbarisan tidak bisa dibagi lagi? Kalau anggotanya tinggal 1. Nah, oke ya, gitu logikanya ya. Lalu setelah dari kelompok pertama ketemu maksimumnya, kelompok kedua juga ketemu maksimumnya, maka bandingkan maksimum dari kelompok pertama dan maksimum dari kelompok kedua mana yang lebih besar, gitu ya. Oke, ini perancangan algoritma secara ini divide and conquer ya. Bisa buka puasa jalan sama temen. Bos-Nelson juga demikian tadi. Bos-Nelson juga demikian ya. Bos-Nelson juga demikian idenya, mirip dengan Max 2, mirip. Ya, tadi dibelah dulu, lalu dari kelompok pertama dicari yang terbesarnya berapa, yang terkecilnya berapa, dari kelompok kedua juga demikian, yang terbesarnya berapa, yang terkecilnya berapa. Oke ya, Anda harus masang konsentrasi karena ini perlu pemahaman saja ya. Ini nggak ngitung-ngitung di sini kan, cuma memerlukan pemahaman saja. Jadi logikanya biar bisa nangkep ya, Anda konsentrasi gitu ya. Nah, Bos-Nelson sort sama. Jadi dari barisan yang diberikan itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, ya kan? Dikelompokkan menjadi 2 kelompok, lalu apa namanya? Dari kelompok yang pertama itu diurutkan maksudnya, diurutkan urutan sementara, jadi yang terbesar ditaruh paling atas, terus yang terkecil paling bawah untuk yang kelompok pertama, yang kelompok kedua juga demikian ya, yang kelompok kedua juga demikian, diurutkan, yang terbesar paling atas, lalu yang terkecil paling bawah, begitu ya. Ya. Terus di merge antara subbarisan yang sudah urut dari kelompok pertama dan subbarisan yang sudah urut dari kelompok kedua itu di merging, digabung ya. Digabung tidak berarti hanya nyambung begitu, tidak, tetapi ya, diatur sedemikian rupa sehingga ketemu satu barisan yang sudah benar-benar urut. Nah, di sini di Bos-Nelson apa namanya ada proses merging antara 2 subbarisan ya, antara 2 subbarisan yang berurut. Nah, proses mergingnya itu berbeda dengan merging di merge sort. Ini merging di Bos-Nelson ya, di merging di Bos-Nelson dengan merging di merge sort itu beda ya. Dulu waktu Anda belajar struktur data sudah pernah mempelajari bagaimana merging untuk di apa namanya algoritma merge sort ya, mergingnya bagaimana. Nah, kalau di Bos-Nelson mergingnya adalah berbeda dengan merge sort. Oke, udah jam 5:30 ya. Pertemuan pertama mah nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama dulu ya. Ini sampai sini dulu aja, nih sampai di Bos-Nelson dulu aja, sampai di Bos-Nelson dulu. Nah, yang lainnya ini banyak kan, karena ada 40 halaman, ini baru sampai 9 halaman, jadi masih banyak banget. Anda baca dulu semua. Jadi nanti pas pertemuan kedua, biar saya cepat menerangkannya, Anda cepat tangkap, baca dulu semua. Jadi nanti pas diterangkan, itu mungkin sekali menerangkan, sekali diterangkan, Anda sudah nangkap, sudah ngerti maknanya gitu ya. Oke, itu saja yang ini ya. Jadi nanti ini materinya langsung saya kirim ke WA Group ya, termasuk tadi RPS-nya. Jadi ini saya stop share dulu, karena udah jam 5:30. Anda siap-siap buka yang Muslim ya. Saya stop share dulu. Nah, sekarang membahas masalah perkuliahan ya. Membahas masalah perkuliahan. Jadwal kita itu kan hari Kamis, ya kan? Hari Kamis harusnya kan jam 1 gitu kan ya. Halo? Iya, Pak.
ya, jam 1. Nah, sebelumnya yang jam 10 kan juga PAA, jam 10 yang kelas B, ini kelas A ya. Nah, gini, jadi biar saya itu apa namanya? Tidak seperti ini. Kalau ini kan yang satu daring, satu luring. Nanti kan juga begitu pertemuan minggu depan, satunya luring, satunya daring kan gitu kan ya. Bagaimana kalau sama? Jadi minggu depan jatuhnya yang kelas satunya luring ya, daring ya, daring ya. Lah kita mungkin luring dulu, tapi hari apa begitu? Yang pertemuan kedua, lah pertemuan ketiganya baru mulai sama, mulai bareng, mulai pertemuan ketiga mulai bareng ya. Jadi kalau daring ya daring dua-duanya, kalau luring ya luring dua-duanya, gitu ya. Jadi kalau luring saya datang ke kampus ngajar dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu ya. Itu. Kalau ruangannya kan ada kan ya? Karena di lab kan nggak masalah ruangannya. Katanya sih kalau yang ruangan kuliahnya di lab itu mau daring terus, mau luring terus nggak masalah, nggak bentrok. Itu informasi dari yang membuat jadwal seperti itu. Jadi kalau yang ruang kuliahnya itu diplot di lab, ruang lab, maka mau luring terus itu bisa, gitu ya, bisa. Kalau gitu minggu depan, bentar, minggu depan luring ya, luring semua aja lah, minggu depan luring semua aja. Jadi yang satu juga saya minta luring aja, ya, bisa ya. Minggu depan jatah Anda kan memang luring, yang kelas ini ya. Nah, kelas satunya juga luring, nanti jadi datang ke kampus. Lah yang kelas pertama struktur data itu enggak tahu, bisa luring juga nanti mungkin. Nanti saya tanya. Ya. Begitu ya. Jadi minggu depan kita luring bareng-bareng dengan kelas yang satunya juga saya minta untuk luring begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi yang disamain itu luring daringnya, tapi kalau jadwal hari dan jamnya itu sesuai ini ya. Kayak kelas Sesuai, A itu ya kan sesuai Kamis ya. jam Jadi 1. bukannya digabung bukan ya, bukannya digabung bukan, jamnya sendiri-sendiri. Tetapi apa sistem perkuliahannya bareng sama ya. Jadi kalau luring ya luring semuanya dua-duanya. Kalau daring ya daring dua-duanya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi Yap. minggu depan luring. Anda mau banyakkan luringnya atau bagaimana? Kalau aturannya sih separuh luring, separuh daring. Tapi kalau Anda pengennya banyakkan luring juga bagus, ya lebih bagus. Ini mata kuliahnya sebaiknya luring sih karena uh, mengasah nalar gitu kan ya. Jadi kalau nggak ketemu langsung kayaknya kurang ini, kurang enakan di ruangan memang ya, biar bisa lebih ini konsentrasi. Itu ya. Nah, jadi minggu depan luring, saya minta dua-duanya luring. Jamnya sekali lagi jamnya sesuai jadwalnya. Jadi yang satu jam 10 sampai jam 12, yang satunya jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau belum Izin ada? Kalau bertanya, materi Pak, belum. Ya, untuk sistem ujiannya kan nanti ujian tertulis kayak struktur data atau ujian coding gitu, Pak. tertulis. Jadi ini tidak ada coding sama sekali ya, tidak ada coding sama sekali untuk materinya ya. Tapi untuk tugasnya paling nanti tugas individu, tugas individu yang mengerjakan soal seperti di SDA waktu itu ya. Dia ada soal, diminta untuk mengerjakan seperti itu. Ujiannya pun seperti itu. Ujiannya pun seperti itu. Jadi menyelesaikan soal tidak melakukan coding, tidak mengerjakan pemrograman ya. Nah, nanti kalau misalkan ada waktunya kira-kira longgar gitu, mungkin bolehlah sesekali dua kali ada tugas kelompok yang buat program, misalkan begitu mungkin bisa. Nanti saya pikirkan dulu.
Nah, Itu nanti ada lagi ujian tertulisnya ngurutin data gitu juga Pak, kayak waktu struktur data gitu. tergantung materinya dong tentunya kan. Tergantung materinya kan. Seperti tadi sudah saya tampilkan dari bab 1 sampai bab 8 ya kan. Oh iya, saya kan ngajarnya nggak sampai terakhir ya. Saya ngajarnya pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh, jadi bab 1 sampai bab 4. Bab 1 tadi kan sorting itu kan, sorting ya, seperti itu ya. Nah, mungkin bukan mengurutkan tapi mungkin ngitung ngitung kompleksitas barangkali ya, menghitung kompleksitas ya. Kalau yang sorting ya. Kalau searching mungkin apa? Kalau yang misalkan tadi perkalian matrik gitu kan, matrik multiplikasi ya, perkalian matrik yang Anda ngitung, bukan mengalihkan, bukan mengalihkan, tapi Anda menghitung banyaknya perkalian yang Anda lakukan di dalam mengalihkan, katakanlah 6 matrik ya, itu ada berapa juta kali berapa juta kali melakukan perkalian, berapa juta atau berapa ratus ribu dan seterusnya, bisa dihitung, bisa dicari ya. Lalu parentesisasi pengurungannya seperti apa. Lalu juga tadi ada LCS tadi ya, longest common subsequent. Kita mencari LCS dari dua longest common subsequent. Jadi dari dua, bukan barisan ya, dari dua dari dua apa namanya ya, hmm, dua string ya, dari dua string nanti digabung begitu sehingga nanti kita bisa mencari yang namanya LCS tadi, longest common subsequent ya, seperti apa gitu ya. Seperti itu. Jadi Ya, kalau baik yang Pak. apa namanya tadi mengurutkan ya, itu kan cuma satu kasus. Enggak lah, enggak mengurutkan enggak ya. Ya, Nah, baik Pak. itu banyak ini, banyak Dan banyak banyak macam ini materinya ya, macam-macam materinya. Itu cuman 8 bab, Hah? mohon 8 maaf bab Pak, tadi. izin mengajukan saran. Ya, Seandainya ujiannya tertulis, mungkin nanti seandainya ada soal kayak membuatkan data gitu, bisa nggak Pak, seandainya datanya nggak terlalu banyak gitu, karena pengalaman dari struktur data kemarin itu hmm, kita nggak, dengan waktu ujian 2 jam itu ya, nggak cukup gitu buat nggak ngurutin cukup ya. total Ya data nanti di soal ujian nanti kemarin kalau gitu ya. ada Karena ya kalau ada soal ya, tentang pengurutan data misalkan ya, itu ya nggak usah banyak-banyak datanya. Nggak usah banyak-banyak datanya, mungkin 20 itu terima cukup. kasih Pak. Ya, nah, ya. Nanti ada algoritma sorting yang belum pernah, tentunya kalau misalkan ada soal tentang sorting ya, sorting dari suatu algoritma yang belum pernah kita pelajari. Contohnya misalkan di sini heap sort. Nah, kita melakukan sorting dengan heap sort, dengan ada proses yang namanya Happify ya. Happify itu seperti apa? Jadi ini mengurutkannya beda dengan algoritma-algoritma yang sudah kita pelajari. Jadi kita mainnya menggunakan tree ya. Menggunakan tree, dengan bantuan tree lalu kita melakukan pengurutan data. Itu di heap sort nanti ya. Di heap sort itu bab berapa tadi? Kalau nggak salah masih di bab 1 ini. Mbak, kita lihat bab 1. Bab 1 heap sort ya. Kalau nggak salah ini ada heap sort, proses pengurutan data. Ini saya kirim ya, di bab 1 sama RPS-nya saya kirim ke via grup. Hipshot. Jadi nanti Anda lihat nanti ya bagaimana proses mengurutkannya. Hipshot. Iya, betul. Nih ada Hipshot nih, algoritma yang ke-6. Nah, ini nanti ada prosesnya. Wah, cukup cukup ini, cukup menarik ini, orang matematik mestinya senang ini. Orang matematik senang nih. Nah, gitu. Nah, gitu caranya. Mengurutkan data ini, mengurutkan data. Nah, prosesnya ini justru yang penting ya. Proses yang namanya Happify itu setiap langkah harus ditampilkan. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup dulu ya, lihat. Kalau cukup, nggak ada yang tanya lagi, maka untuk perkuliahan perdana kali ini kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan masih bab 1 di pertemuan kedua secara luring ya, Kamis minggu depan. Oke ya. Oke, kita akhiri perkuliahan kali ini. Selamat sore semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ya, Pak. ya baik. Nanti saya kirim langsung setelah live ini saya kirim ke WA Group ya materi dan RPS-nya tadi.